radio internet, Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online, edukatif dan inspiratif. UPT di mana Tekomdik Aceh? Pendidikan Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali Wadah Wicara hadir di radio visual Raspendika Tamberno. Ya, Raspendika Tamberno adalah radio streaming pendidikan Aceh dan Tamberno adalah Tekomdik Aceh Media Edukasi Resonansi Online. Jadi pada kesempatan hari ini dalam Wadah Bicara ada satu dan program yang sangat spesial. Pada kesempatan hari ini kami mengundang sosok-sosok yang kiranya telah mencurahkan segala keahliannya, segala dedikasinya terhadap pendidikan Aceh. Sehingga pada tahun ini ya diberikan satu penghargaan dan itu merupakan sebuah penghargaan yang kiranya tertinggi untuk profesi ini. Profesi itu adalah profesi guru dan Bapak dan Ibu yang hadir di sini pada kesempatan hari ini adalah Bapak dan Ibu guru berprestasi GTK Provinsi Aceh tahun 2023. Rekan Merno, Disdik Aceh pada kesempatan hari ini akan berbincang dengan satu topik, ya, meraih prestasi dalam bingkai Merdeka Belajar. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemilihan guru dan tenaga kependidikan GTK berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2023 baru saja usai. Ajang yang berlangsung secara luring sejak tanggal 23 sampai 27 September 2023 telah ditutup secara resmi oleh pelaksana harian PLH Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Bapak Dr. Asbarudin pada saat itu. Bapak Dr. Asbarudin, STP MM, MN, dalam penutupan GTK berprestasi yang berlangsung semarak di Auditorium Profesor Ali Hasmi UIN Araniri Darussalam Banda Aceh. Nah, untuk itu yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini adalah yang pertama dulu ini, woman first, kan gitu Bu ya. Ada Ibu Sri Amalia SPD dari SMA Negeri 1 Krung Barunajaya. Ya, sebagai juara pertama guru jenjang SMA berprestasi tahun 2023. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan hari ini, Bu? Sehat, alhamdulillah, Pak. Iya. Bagaimana di tugas-tugas sehari-hari di sekolah setelah guru berprestasi ini? Lancar, Pak. Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua ada Bapak Asrul. Ini lengkapnya Bapak Asrul STMT GR. Assalamualaikum Bapak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Asrul, apa kabarnya nih Pak? Baik, alhamdulillah Pak, sehat. Sehat juga ya. Kegiatan setelah memperoleh guru berprestasi? Mungkin semakin motivasi Pak. Semakin bermotivasi. Alhamdulillah. Baik Pak Asrul kiranya adalah seorang guru ya yang juga menyabet juara pertama guru jenjang SMK berprestasi tahun 2023. Izinkan Pak Asrul saya ke Bu Sri dulu lah. Silakan Pak. Ya, ibu-ibu ataupun seperti yang saya katakan tadi, woman first. Iya. Ibu, ini saya pengen tahu dulu Bu ya. Siapa sebenarnya Ibu Sri Amalia ini? Tadi secara selintas sehari-hari bertugas di SMA Negeri Krung Barunajaya.
Gimana Bu? Bisa Ibu cerita sedikit tentang Ibu ini biografinya dulu nih. Iya. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas kesempatannya tentunya kepada Disdik Aceh ya yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Iya. Jadi Bapak, saya guru biologi, mengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kurung Barunajaya. Terlepas dari sebagai seorang guru, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai wakil kurikulum Bapak, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga di SMA Negeri 1 Kurung Barunajaya. Kalau biografi lainnya, mungkin terkait dengan keseharian juga Pak ya, kemudian apa latar belakang, kemudian saya sampai mengikuti kontestasi guru berprestasi ya Pak ya. Pada beberapa kesempatan ketika mengikuti kegiatan kontestasi untuk nasional ya, dalam bidang pendidikan tentunya, di tahun 2022 saya juga pernah mengikuti kegiatan guru berprestasi ini Pak sampai ke provinsi, tapi saat itu saya berada di posisi kedua, juara 2, belum rezeki ya Pak ya. Kemudian saya mengulang kembali di tahun 2023. Nah, mungkin terkait apa kemudian latar belakang saya ya Pak ya, apa yang saya kerjakan ya seperti itu ya. Jadi Pak, alhamdulillah di tahun 2022 saya mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis TIK, itu juga di bawah kementerian, mungkin lebih tepatnya di bawah Pusdatin ya, BLPT. Kalau di kita berarti di bawah UPTD Tekomdik juga yang membawahi para duta. Alhamdulillah Pak, saya menjadi duta teknologi untuk tahun 2022 seperti itu. Dan kemudian di tahun 2023 juga saya dipercayakan juga menjadi guru duta Kanva ya Pak ya. Mungkin itu beberapa biografi, di samping mungkin mengikuti kegiatan guru penggerak juga. Kemudian saat ini menjadi pengajar praktik untuk CGP Angkatan 9 ya, Kabupaten Aceh Besar. Tentunya juga ada beberapa kegiatan lain selain saya sebagai guru biologi di sekolah Pak. Luar biasa. Baik, itu sedikit biografi dari Ibu Sri. Ya, boleh tahu sedikit Bu latar belakang keluarganya nih. Orang-orang yang sukses tentu biasanya kan ada dukungan-dukungan support dari keluarga yang luar biasa juga. Benar, Iya Bu. Oke, silakan Bu. Alhamdulillah Pak ya, mungkin itu juga rezeki dari Allah bagi saya, karena nggak semua orang mungkin mendapatkan support yang penuh ya. Saya alhamdulillah Pak, partner di rumah itu memang membolehkan ya, karena memang yang beliau lihat mungkin aktivitas yang saya lakukan itu memang berdampak juga bagi orang lain seperti itu. Jadi untuk kontestasi yang seperti ini ataupun di beberapa kesempatan kemudian saya diberikan kesempatan untuk mendampingi rekan-rekan sejawat, guru seperti itu, narasumber dan lain sebagainya, partner di rumah itu mendukung penuh Pak, karena memang beliau melihat bahwa kegiatan positif dan kemudian berdampak bagi orang lain, jadi sangat-sangat support seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Partner ini suami ya Bu ya? Iya Pak. Karena partner bisa yang lain. Ya partner ini suami, jangan salah-salah. Dukungan dari orang yang paling dekat dari kita, kan begitu ya Bu ya. Baik, saya juga nggak mau mendiamkan sendiri Pak Asrul. Pak Asrul ya, saya dengan dengan pertanyaan pertama lah ya kepada Pak Asrul juga sama seperti itu. Latar belakang ini dulu Pak nih, Pak. Kita pengen kenal dulu ini kan, namanya juga menggali seorang sosok unggul luar biasa. Ya, Pak Asrul silakan lebih dekat ke mikrofonnya Pak. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, nama saya Asrul. Saya bertugas di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh, lebih kurang sudah 12 tahun. 12 tahun. Saya mengajar di kejuruan rekayasa perangkat lunak, salah satu program keahlian di teknologi informasi. Ya. Tapi kalau sekarang program itu dirubah namanya pengembangan perangkat lunak dan GIM, itu untuk kurikulum Merdeka. Jadi saya saat ini tinggal di Lampulo di Banda Aceh, tidak terlalu jauh dengan sekolah, alhamdulillah hanya sekitar 7 menit 5 menit, insya Allah sudah sampai, dan memiliki 4 orang anak.
Mungkin itu Pak dasar awal Siap. dari perkenalan Terlebih saya dahulu. terlebih dahulu. Oke, baik. eh, Kalau tadi berarti kalau Ibu Sri ini yang kedua kali Bu ya mengikuti. Iya benar Pak. Saya yang kedua kali, Yang kedua kali. 2022 yang pertama Pak ya. Oh iya. Itu sebenarnya pada saat itu mendaftar atau diajukan oleh sekolah bagaimana Bu? Jadi Pak ada historinya juga Ada ya. historinya. Jadi Pak, saya kan ada ngikut-ngikut kontestasi untuk tingkat nasional juga. Oh, Artinya gitu. adalah beberapa sertifikat yang saya miliki. Ya. Nah, oleh kepala sekolah saya itu Pak, beberapa kali beliau meminta saya untuk mengikuti ajang guru berprestasi ini mulai dari Iya. tahun 2021. Ikutlah Bu gitu ya. Mungkin belum jodoh Pak ya, jodohnya di 2022. Jadi emang di 2022 dukungan kepala sekolah juga sangat besar ya Pak ya, dalam mendorong saya untuk mengikuti kegiatan ini, dan sampai ada bahasa dari beliau, jadi untuk apa Bu Sri sertifikat yang sudah dimiliki itu seperti itu, apa mau disimpan-simpan saja kata beliau seperti itu. Jadi memang kepala sekolah Pak kalau yang di sekolah itu adalah sosok yang betul-betul ya mendorong saya untuk kemudian mengikuti kegiatan ini. Jadi sampai setelah saya menang di 2022 juara 2, beliau sampai bilang, ini pasti tahun depan tanpa perlu saya suruh, Ibu pasti akan ikut dengan sendirinya. Penasaran kan katanya seperti itu. Jadi itu Pak, jadi awalnya itu karena memang dorongan dari kepala sekolah juga Pak. Ya. Ibu Sri, apa arti prestasi yang sudah ditabalkan kepada Ibu sebagai guru berprestasi? Apa artinya ini semua? Mungkin sama juga seperti Pak Asrul ya. Setelah penambalan predikat ini Pak ya, Ya. sebenarnya membuat kita lebih termotivasi dan tentunya juga berhati-hati ya. Artinya termotivasi dengan predikat ini sebenarnya Pak kan kita semacam membawa dalam tanda kutip ya mungkin ya beban ya. Artinya untuk kedepannya kita pengen pengen melakukan yang lebih baik lagi seperti itu Pak. Karena memang kan namanya juga prestasi ya, sebutan ini saja sebenarnya udah jadi tanggung jawab yang lebih besar bagi kita. Jadi untuk ke depan kalau bagi saya sendiri Pak, ini motivasi untuk kemudian saya akan mencoba untuk berbuat lebih banyak lagi ya seperti itu ya, lebih baik lagi seperti itu dalam pembelajaran khususnya dengan peserta didik di sekolah Pak. Ya. Yang sama Pak Asrul, gimana Pak Asrul? Menurut Pak Asrul? Baik Pak. Memang setelah dikatakan kita berprestasi, Beban. amanah. Amanah ya, ini, lebih ke amanah ya, bukan amanah. beban. Oke. Jadi bagaimana caranya kita di satuan pendidikan itu salah satu menjadi panutan terbaik dengan mitra-mitra di sekolah, baik dari sisi kedisiplinan, bagaimana kreativitas kita dalam mengajar ya. Mungkin banyak hal-hal lain yang menjadi bagaimana caranya kita memang betul-betul menjadi layak dinobatkan menjadi guru berprestasi. Amanah ini betul-betul kita jaga, jangan sampai mungkin kita jadi pemicu bahkan jadi contoh yang tidak baik ya, dan itu tidak cocok dengan yang sudah diamanahkan kita berprestasi. Iya. Ya, betul. Ya, begitu saya melihat memang sangat sesuai ya dengan setelah diberikan predikat kira-kira seperti itu. Tentu ini kita semua ingin rasanya dalam satu-satu profesi, dalam satu-satu keahlian misalnya, kita tentu akan berada dalam satu kondisi yang punya nilai lebih dari semua yang kita punyai tersebut. Baik, kita jeda beberapa menit. Rekan Murno, terima kasih Anda masih bersama kami di Wadah Wicara Raspendika Tamurno. Pada kesempatan hari ini kita masih bersama Ibu Sri Amalia dan Bapak Asrul. Ya, guru SMA berprestasi Aceh, guru SMK berprestasi Aceh. Adalah sengaja kami undang karena ini adalah
bisa kita anggap nantinya kita bisa mengambil satu inspirasi, satu motivasi bagaimana seorang Ibu Sri, bagaimana seorang Pak Asrul. Ya. Karena memang setelah ditabalkan predikat ini tentu siap-siap ya Bu ya menjadi suri toladan. Ya kan gitu kira-kira Bu ya. Baik, bisa nggak cerita dulu nih Bu Sri bagaimana tahapan-tahapannya yang Ibu ikuti, persiapan-persiapan mental mungkin dalam mengikuti ajang ini Bu. Silakan Bu. Terkait dengan persiapan Pak ya, tentunya butuh juga usaha yang besar. Kalau misalkan terkait dengan motivasi, pastinya ada motivasi ya, yang mendorong kita kemudian untuk mempersiapkan diri dan juga syarat-syaratnya sampai kemudian kita mengikuti kontestasi ini. Jadi Bapak mungkin yang paling butuh effort yang besar itu pada saat menyiapkan portofolio ya Pak Asrul ya mungkin. Oke, betul. Backgroundnya dikumpulin dulu Bu ya ini ya. Iya Pak, jadi memang kan ada berapa item ya Pak Asrul ya? 13 atau 13 item ya. 13 Jadi saya punya semacam buku untuk tracking gitu ya, maksudnya untuk item yang pertama itu apa saja kira-kira, terus untuk item kedua sampai dengan yang seterusnya. Mungkin kalau misalkan untuk yang praktik baik Pak ya, itu kan memang sesuatu yang memang kita lakukan ya dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang guru gitu. Jadi memang pembuatan video, kemudian praktik baik, kemudian bahan presentasi mungkin itu tidak seberapa terkendala ya Pak Asrul ya, karena itu memang bagian dari tugas kami sebagai seorang guru. Nah kalau yang portofolio mungkin karena itemnya itu tadi banyak Pak, terus kita pengen setiap item itu ada yang kita penuhi seperti itu. Jadi memang yang paling banyak menyita waktu dan juga usaha yang besar ya Pak Asrul ya, itu di bagian itu Pak, kalau saya pribadi seperti itu. Pak Asrul gimana? Baik Pak, jadi sebelum itu saya ceritakan sedikit bagaimana sehingga menjadi juara 1 tingkat provinsi. Jadi di satuan pendidikan kami, kepala sekolah mengevaluasi. Jadi dari tahun lalu, jadi di sekolah kami itu untuk tahun depan itu sudah ada kandidat. Oh gitu. Jadi sudah dibuat rapat di manajemen sekolah yang bahwa tahun ini siapa, tahun depan siapa gitu. Nah setelah tahun lalu selesai, kebetulan yang tahun lalu kawan dekat saya juga, cuman belum rezeki mungkin. Jadi seminggu setelah itu diadakan rapat oleh kepala sekolah, berarti itu sekitar bulan 11 ya, bulan 11 2022. Ditunjuk, diamanahkan ke saya, tolong Pak Asrul persiapkan diri untuk mengikuti ajang tahun 2023 ini. Nah, jadi kebetulan motivasi kepala sekolah itu kan sangat besar karena kebetulan juga beliau tahun ini juara 1 kepala sekolah tingkat provinsi SMK. Oh iya. Jadi nanti kita kami borong 2 nominasi ini sebetulnya kami borong di sekolah. Jadi setelah itu kepala sekolah juga luar biasa dalam bantuannya. Kami langsung dibentuk satu tim di sekolah untuk membackup yang ikut lomba ini. Jadi ada tim kami sekitar 4 orang, yang ikut misalnya 2 orang, saya sama kepala sekolah. 3 orang ini tolong backup semua keperluan mereka untuk yang video, portofolio dan sebagainya. Jadi saling kerjasama kami. Nah pas keluar edaran ikut 2023, kami kan ikut di tingkat kota dulu sama Ibu Sri juga. Nah khusus di SMK Kota Banda Aceh saat itu kami 8 orang peserta. Jadi alhamdulillah saya jadikan juara 1 dan ikut untuk provinsi. Jadi persiapannya itu saya sendiri sudah setahun yang lalu saya siapkan. Bahkan video praktik baik saya itu saya ambil, seingat saya itu Februari 2023 saya sudah siapkan video itu untuk tampil di bulan 11 atau bulan 10 kemarin. Jadi bulan 9. Bulan 9 kemarin. Jadi saya ambil sudah dari bulan 2. Nah, bagaimana proses persiapan itu memang luar biasa. Ada yang saya bahkan
jam 11 malam masih di sekolah menyiapkan portofolio yang Ibu Sri sampaikan tadi. Bagaimana perjuangan kami, dan itu bukan saya sendiri dengan tim tadi. Ya. Ada 1-2 orang yang membantu saya luar biasa. Bahkan kepala sekolah juga, beliau juga mempersiapkan, kan ikut lomba yang sama, cuman beda kategori. Jadi kalau dibilang bagaimana persiapan, seminggu mungkin 2 minggu terakhir sebelum lomba mungkin saya jam 10 malam itu masih di sekolah. Bahkan hari Minggu juga saya masih di sekolah untuk mempersiapkan apa-apa yang dipersyaratkan untuk mengikuti lomba tersebut. Oke, luar biasa persiapan. Berarti saya juga melihat di sini, Bu, dapat saya rasakan sangat penting di sekolah juga mempunyai katakanlah guru yang mempunyai keunggulan ataupun berprestasi, ini mempunyai nilai lebih bagi sekolah, saya lihat nih. Betul ya? Bahwa bisa meningkatkan pamor sekolah nih ceritanya. Berarti tadi sampai memang didukung ya oleh sekolah, malah dibantu oleh guru-guru yang lain ya, guru-guru yang lain. Dan ternyata juga di sekolah sudah dipersiapkan juga untuk ajang seperti ini, mungkin untuk tahun depan. Artinya sudah ada diseleksi di sekolah ya, Bu ya. Oh gitu. Nah, pada saat itu aspek-aspek apa saja yang kiranya menjadi poin-poin penilaian dari GTK berprestasi ini oleh Provinsi Aceh, Bu? Masih ingat, Bu? Masih, Pak. Masih ya? Jadi ada tes ya, Pak ya. Ada tes juga soal-soal terkait dengan pemahaman kita terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian ada soal-soal terkait dengan pedagogi kami sebagai seorang guru, Pak. Kemudian ada soal terkait dengan literasi numerasi ya, Pak ya. Jadi ada poin penilaian itu, yang pertama dari hasil tes itu, Pak. Kemudian dari hasil presentasi praktik baik yang telah kita lakukan. Kemudian naskah praktik baiknya sendiri, video pembelajaran yang kita buat, Pak, yang merupakan juga bagian dari praktik baik. Jadi praktik baik yang kita lakukan di sekolah itu, Pak, ada 3 outputnya yang kita hasilkan, dan itu menjadi bagian dari penilaian. Yang pertama videonya, yang kedua naskah praktik baiknya, terus yang ketiga presentasinya, Pak. Kemudian tadi ada tes yang tulis itu, Pak ya, yang ada pedagogik, kemudian ada soal-soal terkait dengan kurikulum Merdeka, dan juga soal-soal terkait dengan literasi dan juga numerasi. Kemudian yang satu lagi itu dokumen portofolio itu, Pak, yang merupakan rekam jejak kita ya sebagai seorang guru, seperti itu, Pak. Oke, berarti dapat saya tangkap nih, Bu Sri, Pak Asrul, bahwa ajang GTK berprestasi ini adalah satu misi ya, bisa katakan seperti itu, dari Dinas Pendidikan Aceh untuk memilih guru-guru yang ideal sebenarnya. Jadi inilah sosok-sosok guru dan tenaga kependidikan yang kiranya yang ideal untuk menjadi guru di Aceh paling tidak. Dan ini kiranya Rakan Merno, apalagi guru dan tenaga kependidikan dapat melihat hal ini, bahwa dapat kita rasakanlah. Tentu berprofesi seorang guru, kita mesti all out mencintai profesi ini, karena saya kira ini adalah satu tugas yang maha berat ya, bagaimana membentuk generasi yang akan datang. Dan itu tidak mudah, dan kiranya menjadi guru-guru yang ideal ini tentu punya latar belakang kedisiplinan, Bu. Ini menjadi poin penting juga mungkin yang coba saya gali dari Ibu Sri dan Pak Asrul, bahwa banyak dari tokoh-tokoh pribadi sukses itu selalu di belakangnya itu mempunyai kedisiplinan hidup. Oke, Bu Sri, apa pendapat Ibu? Dan bagaimana Ibu menjalani ini semuanya? Benar, Pak ya. Jadi manajemen diri ya intinya. Manajemen diri. Manajemen diri ya.
terlebih lagi profesi kita ya Pak ya. Iya. Tentunya kita punya Ibu rumah visi, tangga lagi. punya visi sebagai seorang guru ya seperti itu Pak ya. Kalau saya Pak, bagi saya menjadi seorang guru itu yang paling kemudian mensupport saya untuk terus berbenah diri itu, saya percaya bahwa sebagai seorang guru saya tidak boleh berhenti belajar untuk mempersiapkan diri dalam mengajar seperti itu Pak. Jadi memang semacam jargon berdiri ya Pak ya, belajar untuk mengajar seperti itu. Jadi karena saya meyakini bahwa ilmu itu terus berubah ya, kemudian pola interaksi kita dengan peserta didik juga harus menyesuaikan dengan Zaman. perkembangan zaman seperti itu ya. Jadi itu kemudian Pak yang memotivasi saya untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, sehingga emang benar-benar memudahkan saya dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru seperti itu Pak. Iya. Bangun ya, saya tahu Muslim subuh dulu Bu ya. Iya Pak. Kemudian juga katakanlah mengurus keluarga Ibu ya. Iya betul Pak. Oke, Pak Asrul juga demikian. Punya baby tentu kan sekarang ini emansipasi Pak ya. Pak Asrul coba cerita dulu ini tentang kedisiplinan ya, manajemen diri seperti Bu Sri katakan tadi. Ya. Bagi saya seseorang itu berhasil salah satunya karena berhasil memanajemen waktu diri dia sendiri. Ya. Yang paling berat bagi kita itu saat ini adalah menjaga komitmen dengan kedisiplinan yang kita buat. Misalnya kita dalam mengajar, bagaimana kita menggaungkan kedisiplinan itu kepada siswa, tetapi kita sendiri seorang guru tidak komitmen dengan kedisiplinan itu. Jadi ada kontra sebetulnya. Iya, guru ditiru dan digugu tadi ya. Jadi memang kalau dibilang berat tanggung jawab masalah kedisiplinan itu, ya memang berat. Jadi orang sukses salah satunya ya karena kedisiplinan yang dia lakukan secara komitmen terus-menerus. Seandainya ini tidak kita lakukan seorang guru, bagaimana kita mendidik generasi penerus? Bagaimana kita membawa mereka untuk jadi disiplin? Contohnya kami di SMK. Di SMK itu visi misi SMK itu bukan untuk kuliah siswa itu, tapi untuk bekerja. Untuk terpampang. Bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Jika ini tidak ada kedisiplinan, bagaimana dia akan bekerja di tempat luar? Nah, komitmen inilah yang selalu yang harus kita jaga seorang guru, karena sedikit kendor masalah kedisiplinan ini, maka berimbasnya sangat besar terhadap efek siswa. Dan kita guru juga berat menjaga komitmen itu. Bagaimana tidak berat? Satu pembelajaran kita harus ngulang-ngulang puluhan kali bahkan. Betul. Kalau kita tidak komitmen dengan kedisiplinan materi, kreativitas dalam mengajar, pastilah kita pertama orang yang menggagalkan komitmen kedisiplinan itu. Iya. Luar biasa guru-guru milenial sekarang ini, bukan kayak guru saya dulu Bu. CBSA cara belajar siswa waktu itu ya kan, catat buku sampai habis kan gitu. Masuk ke dalam kelas ya, dia bawa togi gitu Bu ya. Anak-anak tulis gitu ya. Jadi tuntutan sekarang ini sudah berbeda saya lihat. Sangat jauh. Sangat jauh perbedaannya. Luar biasa. Semakin menarik rekan Murno apa yang kita gali dari guru-guru kita, tenaga pendidikan kita, guru berprestasi ya, dan tenaga pendidikan Aceh tahun ini. Tentu saja Anda masih bersama kami di Raspendika Tamerno. Jangan kemana-mana rekan Murno, makin asik kita bicara dengan Ibu Sri dan Pak Asrul. Kita jeda terlebih dahulu. Rakan Murno Raspendika Tamerno, radio streaming pendidikan Aceh, Tekomdik Aceh, media edukasi resonansi online. Tentu saja sebuah radio streaming yang dikelola oleh UPTD Balai Tekomdik Dinas Pendidikan Aceh. Jadi radio ini Pak Asrul, Ibu Sri adalah radio-radio insight-nya pendidikan. Kemudian tentu saja izinkan kami Tekomdik untuk mengelola ini, dan sebenarnya ini milik kita semuanya.
Jadi nantinya kita harapkan juga kontribusi dari guru dan tenaga kependidikan, apalagi yang berprestasi, untuk bisa ciptakan konten-konten yang bisa kita hadirkan di Raspendika Tamborno ini. Baik, Ibu Sri, Pak Asrul, kita sudah berada di batas ya, ataupun segmen terakhir dari bicara ini. Saya ingin pendapat Ibu nih, komentarnya bagaimana setelah berpredikat guru dan tenaga kependidikan berprestasi Aceh tahun 2023 ini. Tentu saja ingin kiranya Ibu dan Pak Asrul ya menularkan paling tidak di lingkungan Ibu, di lingkungan sekolah. Apa dan bagaimana kira-kira itu, Bu, ceritanya? Ya. Yang paling proses sebagai seorang guru tetap berjalan seperti sebagaimana biasanya ya Pak ya. Artinya bagi saya ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, apa yang saya dapatkan di luar seperti itu Pak ya, terkait dengan tugas saya sebagai seorang guru, tentunya yang paling merasakan dan paling berdampak itu adalah siswa saya yang pertama tentunya ya. Jadi memang dampak pertama termasuk dari predikat guru berprestasi ini, tentunya saya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sekolah seperti itu Pak. Jadi memang dalam proses pembelajarannya, kemudian dalam proses interaksi saya dengan mereka juga Pak ya, tentunya akan diusahakan semakin baik dan semakin berdampak bagi kebaikan mereka tentunya. Nah kalau misalkan untuk lingkungan sekolah sendiri Bapak, beberapa kegiatan yang saya ikutin termasuk yang peningkatan diri sebagai seorang guru, itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang butuh pengibasan terhadap rekan-rekan guru, baik yang ada di satuan pendidikan ataupun yang berada di luar satuan pendidikan, dari berbagai jenjang ya Pak ya. Misalkan seperti 2020 saya mengikuti kegiatan pembatik, itu pengimbasannya juga kepada rekan guru. Kemudian di tahun 2021 saya mengikuti Google Master Trainer, itu pengimbasannya juga ke guru seperti itu. Kemudian yang kegiatan-kegiatan sebagai guru duta Canva itu juga kepada guru seperti itu. Jadi Bapak, dalam beberapa kesempatan saya menjadi mentor untuk kegiatan GMT Google Master Trainer. Kebetulan saya juga dipercayakan menjadi co-kapten belajar ID untuk Kabupaten Aceh Besar. Jadi di tahun 2022 saya berkesempatan meloloskan 40 lebih guru di Kabupaten Aceh Besar untuk menjadi pendidik bersertifikat Google seperti itu. Dan itu nomor 3 untuk nasional ya Pak ya, seperti Keren. itu. Jadi memang kemudian saya juga menjadi tutor untuk kegiatan pembatik. Jadi kalau misalkan untuk menginspirasi rekan-rekan guru, ada beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan seperti itu Pak. Jadi memang yang paling penting menularkan yang yang baik-baik itu ya Pak ya. Kemudian untuk mengajak kawan-kawan yang lain juga mengikuti kegiatan yang memang kita sudah rasakan manfaatnya sebagai seorang guru, seperti itu mungkin Pak. Luar biasa. Jadi memang predikat ini tentu tadi untuk secara bersama lah. Artinya Ibu juga berada di depan-depan guru-guru yang lain sebagai mentor. Tentu mereka ini kan rasanya lebih percaya nih diberi tutorial oleh seorang yang berprestasi kan gitu. Pak Asrul gimana Pak Asrul? Jadi saya setelah guru SMK Prestasi 2023 ini ada beberapa yang memang harus saya tularkan di sekolah. Kemudian salah satunya yang saya fokus adalah praktik baik yang sudah saya lakukan, karena kebetulan praktik baik yang saya tampilkan di 2023 itu adalah pengembangan dari praktik baik saya yang saya lakukan 2022. Nah, kebetulan juga di sekolah semester ini saya juga diamanahkan mengajar di PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan di bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi
saya mau terus mengembangkan produk yang saya lakukan itu dengan siswa-siswa saya, dengan motivasi yang sudah saya dapati dan bimbingan-bimbingan selama saya mengikuti ajang tersebut. Kemudian untuk teman sejawat di satuan pendidikan, seperti saya jelaskan tadi, yang bahwa di sekolah kami itu tiap tahun sudah dinobatkan atau sudah ditunjuk siapa kandidat berikutnya. Saya harus dampingi yang untuk tahun depan saya akan menyampaikan trik dan hal-hal lain apa yang harus beliau siapkan dengan mungkin bisalah merujuk apa yang sudah saya kerjakan, baik portofolio, baik video praktik mengajar, baik naskah, baik banner, dan banyak hal-hal lain yang dinilai salah satu yang paling kuat di antara item yang tadi itu adalah mental kita yang harus betul-betul kuat. Karena di saat kita mengikuti lomba itu kita berada di penginapan itu lebih kurang 4 hari, Bu Sri ya. Jadi itu tidak boleh pulang ke rumah. Memang Fokus. standby di Standby situ itu. walaupun kita di Banda Aceh memang di ultimatum supaya kita betul-betul all out untuk mengikuti itu. Karena banyak kadang-kadang kegiatan yang tiba-tiba tolong berkumpul, ada arahan, ada bimbingan dan sebagainya. Jadi sisi mental, kemudian untuk siswa saya juga itu harus terus saya kembangkan dengan inovasi-inovasi yang terus saya kembangkan di teknologi informasi. Seperti itu. Oke. Ibu Sri kandidat untuk sekolah tahun depan sudah disiapkan juga seperti Pak Asrul? Sudah disampaikan oleh kepala sekolah, adalah yang mewakili sekolah untuk tahun ke depan, untuk tahun depan di tingkat kabupaten dulu tentunya ya Pak ya. Seperti itu. Saya melihat memang ini perlu Ibu Sri, Pak Asrul dorong, Bu. Karena ini kan juga bagian tadi ceritanya untuk bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang guru yang ideal. Artinya ini next guru berprestasi di sekolah, ibu masing-masing, bapak masing-masing itu juga akan semakin ramai, ya guru-guru yang ideal, saya kira di Aceh ini. Terakhir yang ingin saya dapatkan sedikit statement dari ibu lah, apa itu harapan-harapannya baik kepada pendidikan Aceh, ajang guru berprestasi ini bisa lebih menjadi satu ajang, Ibu ya, untuk guru-gurunya berkompetisi untuk menjadi guru-guru yang ideal. Kalau saya Pak ya melihat bahwa semakin dari tahun ke tahun kontestasi ini semakin baik ya dalam pelaksanaannya. Karena saya kan berkesempatan 2 tahun ya, kalau Pak Asrul cukup baru sekali langsung gitu. ya. Langsung dapat. Jadi di 2022 terus sekarang di 2023 saya melihat semakin baik ya Pak ya dalam proses pelaksanaan, dalam proses penjurian dan lain sebagainya. Mungkin karena memang semua kita ini guru, kemudian punya juga dalam tanda kutip ya bahwa hadiahnya itu adalah menjadi tamunya Allah gitu Pak ya. Jadi memang saya melihat bahwa prosesnya itu clean ya Pak Asrul ya, clean betul. Dan juga clear seperti itu. Apalagi kalau untuk tahun ini tuh Pak kan ada cek turnitin juga ya Pak Asrul ya. Jadi memang betul-betul melatih juga kejujuran kita ya bahwa yang kita dapatkan ketika kita kemudian dinobatkan menjadi guru berprestasi itu hadiahnya itu adalah menjadi tamunya Allah Pak ya. Hadiahnya itu umroh gitu ya. Jadi memang proses-prosesnya itu tentunya harus benar-benar dijaga ya, bahwa kejujuran itu adalah yang utama. Artinya yang memang punya kita itulah yang kita hadirkan seperti itu. Jadi yang bukan punya kita berarti memang tidak perlu kita
hadirkan gitu Pak ya, karena emang bagi sebagian orang ada juga saya pernah mendengar maksudnya itu kan hasil dari poles-poles seperti itu dan lain sebagainya. Tapi emang itu balik lagi ke pribadi kita ya Pak ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ketika kita meyakini bahwa hasil akhir daripada guru prestasi ini adalah kita diundang menjadi tamu Allah, tentunya bagi orang-orang yang percaya dia akan menjaga step-stepnya itu tetap dalam koridor yang benar ya, dalam nilai-nilai kejujuran. Saya pikir juga orang-orang yang terlibat di dalam penjurian juga meyakini hal yang sama. Iya, betul. Makanya kemudian kita melihat setiap prosesnya itu juga clean dan juga clear ya Pak Asrul ya, seperti itu. Mungkin itu kalau untuk yang penyelenggaraannya Pak ya. Jadi memang tidak perlu ada keraguan bahwa akan ada proses kecurangan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang apa teknis di belakang. Saya lihat itu tidak ada ya Pak ya. Sepanjang yang saya mengikuti kegiatan ini selama 2 tahun ya. Kalau Pak Asrul berarti baru tahun ini seperti itu. Nah kalau misalkan pesan saya untuk kawan-kawan sejawat guru yang lain seperti itu Pak. Bagi saya menjadi seorang guru ini adalah takdir dari Allah ya. Artinya bahwa Allah kan pasti punya punya maksud dan juga tujuan ya. Kenapa kemudian profesi ini menjadi profesinya kita seperti itu ya. Saya melihat karena memang ini profesi yang diamanahkan Allah untuk kita, maka mempersiapkan diri untuk mengajar dengan sebaik-baiknya itu adalah kewajiban kita sebagai seorang guru. Jadi bagi saya Pak, belajar untuk mengajar itu suatu keniscayaan, sehingga kita tidak berhenti ketika sudah lulus PNS ataupun lulus P3K terus kita berhenti untuk mengupgrade diri itu jangan ya. Saya pikir seperti itu, biar kemudian semangat kita, keinginan kita, motivasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak itu tuh tetap terjaga. Karena ketika kita mengikuti kegiatan pengembangan, apalagi kita berjumpa dengan guru-guru dari provinsi lain Pak ya, saya jujur Pak di 2020 ketika awal saya mengikuti kegiatan pembatik ya nasional tuh Pak ya, berjumpa dengan kawan-kawan dari provinsi lain, saya sampai bilang macam tertampar-tampar lah seperti itu. Jadi memang saya melihat bahwa kawan-kawan di luar sana itu mereka all out Pak untuk pendidikan ini all out ya. Betul. Bagaimana penilaian mereka dengan siswa, bagaimana pola interaksi mereka dengan siswa. Kemudian saya juga diberi kesempatan mengikuti guru penggerak Pak ya. Kemudian di akhir kemarin itu sempat juga ikutin School Leadership Workshop dengan NIE Singapura. Jadi memang banyak ya Pak ya, ketika kita berinteraksi dengan orang lain di luar sana gitu ya, kita bisa melihat mereka sebagai sosok-sosok yang memang all out untuk pendidikan ya. Wajar saja kemudian anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berprestasi ya, ataupun seperti itu pun. Ya, saya kira begitulah Bu, apalagi memang profesi seorang guru ya kan, kiranya menjadi satu bagian amal jariah ya Bu ya, ilmu yang berguna untuk orang lain. Pak Asrul, pertanyaannya sama aja, jadi nggak ngabisin waktu kalau saya tanya ulang kan gitu. Silakan. Sebelumnya saya sangat bersyukur, alhamdulillah sekali ya, semua yang hasil saat ini tidak mungkin sia-sia. Artinya semua yang saya capai hari ini itu semua karena kemudahan yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pihak yang telah mensupport, membantu saya sehingga bisa mendapat juara ini, dari satuan pendidikan khususnya kepala sekolah yang mensupport luar biasa, kepada tim saya yang sampai malam mereka terus membantu ya. Bahkan saya di saat qadarullah diberikan ujian oleh Allah, musibah 3 hari sebelum lomba orang tua saya meninggal. Jadi luar biasa tim saya membantu. Kemudian dari rombongan belajar saya, mitra-mitra saya di sekolah, saya mungkin tidak sanggup membalas kebaikan-kebaikan mereka yang telah membantu saya. Saya berharap hanya bantuan Allah yang bisa mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka. Baik, yang kedua, untuk guru-guru yang berkesempatan mengikuti ajang ini di tahun depan, persiapkan diri itu dari sekarang. Artinya tidak ada yang instan. Kami sudah mengalami dengan Bu Sri bagaimana perjuangan yang luar biasa, banyak yang saya sudah ceritakan tadi.
bagaimana rasa syukur saya pertama saya ikut bisa langsung juara ya. Kami kemarin ada total 23 peserta tingkat provinsi guru SMK khusus SMK. 50% itu yang sudah pernah mengikuti. Kan ada yang sudah 4 kali mengikuti. Ya. Tapi Allah punya rencana yang lebih baik bagi saya sehingga saya dinobatkan sebagai juara ini. Lagi-lagi saya katakan semua atas kemudahan yang Allah berikan untuk saya. Ya. Kemudian yang ketiga harapannya ajang seperti ini itu terus dipertahankan oleh Dinas Pendidikan. Saya sangat berbangga bisa menjadi guru di Provinsi Aceh, khususnya di SMK, anak-anak yang sangat aktif dan kreatif pola pikir mereka itu, pergerakan mereka. Saya sangat apresiasi Dinas Pendidikan Aceh hingga tahun ini masih mempertahankan ajang seperti ini dilakukan. Bahkan hadiahnya sangat luar biasa. Beberapa provinsi lain itu sangat iri dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sekali lagi terima kasih kepada Dinas Pendidikan Aceh, sangat komitmen. Seperti Bu Sri sampaikan tadi, tiap tahun ada perubahan yang mereka lakukan luar biasa demi kemajuan pendidikan kita. Untuk guru-guru juga jangan pernah pesimis, harus optimis apa yang mereka lakukan. Jangan sampai sebelum mengikuti ajang sudah berpikiran itu kayaknya skenario negatif aja. Negatif ya. Itu kita tidak akan maju. Kita asik di zona nyaman. Kita tidak mau keluar dari zona itu untuk menyiapkan diri lebih baik seperti yang disampaikan tadi. Mungkin itu Pak. Itu tadi Ibu Sri menyampaikan, bukan artinya menjadi dalam profesi ini waktu dicapainya hanya sampai udah menjadi PNS jadi guru kan. Itu zona nyaman namanya. Zona nyaman. Kita harus keluar dari zona itu kalau kita mau. Untuk kita bisa lebih berarti di profesi kita harus sendiri. Kita harus berani berinovasi dan sebagainya. Luar biasa Ibu, Pak Asrul, ya. Mudah-mudahan ini ajang ini yang telah memberikan predikat kepada Ibu dan Pak Asrul akan menginspirasi guru-guru yang ada di Aceh semuanya, dan Ibu Sri dan Pak Asrul dapat terus meningkatkan kompetensinya demi anak-anak kita. Terima kasih banyak Ibu Sri Amalia dan Bapak Asrul. Sama-sama. Yang sudah datang ke Raspendika Tambareno untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi, berbagi motivasi dalam program wawancara ini. Ya, rekan Brno, akhirnya kita sudah sampai di batas pertemuan kita. Ingin rasanya berpanjang lebar kita bersama-sama Bapak dan Ibu yang menginspirasi kita ini semuanya. Akan tetapi waktu sudah membawa kita di batas pertemuan. Akhir kata, saya Daniel Abdi selaku tuan rumah host katanya Bu. Di Wadah Wicara ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian ataupun rekan Brno menyimak program ini. Tentu saja alhamdulillah kita panjatkan alhamdulillah kepada Allah SWT, program ini yang sudah kita rancang dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk Ibu Sri Amalia dan Pak Asrul. Kapan-kapan saya undang lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio internet Tekomdik Aceh, media edukasi resonansi online, edukatif dan inspiratif. UPT di mana Tekomdik Aceh. Dinas Pendidikan Aceh.